ketika sedang berpuasa, atau termasuk riba yang sedang berjalan yang misalkan tak kredit mobil atau kredit di bank dari bulan Rajab misalkan, ini masih ada cicilan untuk riba itu misalkan. Apakah itu termasuk riba yang menghilangkan atau mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan, Habib? Monggo, Habib. Nah, kita mengetahui memang di dalam syariat kita ada di saat-saat tertentu itu kita dibolehkan berbohong atau berbohongnya itu disebut dengan berbohong demi kebaikan ya. Tapi ini kadang-kadang terlalu dijadikan sebagai alasan ya oleh sebahagian orang untuk berbohong, tetapi sebenarnya bukan kebaikan demi maslahat agamanya tapi maslahat dirinya. Ini tidak baik. Berbohong yang dibenarkan itu adalah berbohong demi kemaslahatan agamanya, ya, baik agama si orang yang berbohong itu sendiri ataupun agama yang dia anut yaitu agama Islam secara keseluruhan. Ya. Tetapi kalau dia berbohong, dia menganggap demi kebaikan, tapi untuk menyelamatkan dirinya, maka ini juga tidak dianggap sebagai berbohong yang dibolehkan. Artinya berbohong yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa itu adalah berbohong yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Adapun berbohong semisal terdesak ya, yang bisa menyebabkan nyawa kita. Rizky Jaya Media, media informasi dan dakwah. Beberapa orang, sebagian orang tahu, tapi nggak banyak orang yang tahu, banyak yang melupakan mungkin, Habib, tentang salah satu hadis yang berbunyi kurang lebih berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari puasanya tersebut kecuali hanya mendapatkan lapar dan juga haus. Nah, hadis ini sayangnya dilupakan oleh banyak dari teman-teman saudara kita kaum muslimin. Mungkin Habib bisa menjelaskan kepada kami semuanya, bisa menjabarkan tentang makna, arti dari hadis yang baru saja saya bacakan tadi, Habib. Naam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV Al-Wafa Tarim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan di malam ke-15 insyaallah dengan waktunya Indonesia. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa Allah berikan umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Amin, amin. Ustaz Ilham, Masya Allah kita melihat memang fenomena setiap tahun ya orang berpuasa. Alhamdulillah Islam kita melihat semakin banyak orang yang ghirah, orang yang punya semangat di dalam menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman, baik dari segi pakaian, dari segi kebiasaan dan segala macamnya. Namun memang fenomena di dalam bulan suci Ramadan sebetulnya seperti memang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang tadi Ustaz Ilham sebutkan. Nabi pernah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tak ada yang dia dapat daripada puasanya kecuali hanya lapar dan haus dahaga. Ini menyebabkan karena memang disebabkan banyaknya orang berpuasa yang hanya ia pikirkan apa yang masuk, yang ia jaga, apa yang masuk kepada mulutnya saja. Sehingga berpuasa hanya sekedar untuk nahan lapar, berpuasa hanya sekedar untuk menahan haus saja atau menahan syahwatnya, padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada puasa kita lebih dari itu. Ya. Maaf ya, kalau pikiran kita puasa itu hanya sekedar tahan lapar, tahan haus saja, ya binatang juga banyak yang bisa tahan lapar, tahan haus. Bahkan mungkin orang sekarang istilahnya ya, non Islam, sekalipun mereka juga punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, adat-adat mereka atau ritual mereka di dalam berpuasa juga ya. Nah, tapi kan kita mau ada yang membedakan antara kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali Nabi SAW mengingatkan kepada kita kalau kita berpuasa jangan dirusak puasanya. Jangan berbuat suatu hal yang bukan hanya membatalkan puasa itu sendiri, akan tetapi pahala itu yang paling penting.
Ya, ada beberapa hadis yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan berbohong dalam bulan suci Ramadan atau di saat sedang berpuasa, jangan ghibah, jangan gosip, ya, itu betul-betul harus kita jaga. Pandangan harus kita jaga, lisan ini apa yang kita ucapkan betul-betul harus kita jaga, sehingga kualitas puasa kita itu pahalanya tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang luar biasa. Allah mengkhususkan puasa ini dibandingkan dengan ibadah yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Semua ibadah itu untuk manusia semuanya ganjarannya kecuali puasa. Ya, diambil seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, terserahnya Allah ingin mau mengganjar seberapa banyak kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Artinya kan ucapan ini tidak didapat di saat Allah menceritakan pahala sholat, tidak didapat di saat menceritakan pahala haji dan segala macamnya. Tapi pahala puasa ini Allah seakan-akan menegaskan biar untuk aku saja itu puasa. Ya, dan pahalanya terserah kembali kepadaku berapa yang aku ingin berikan. Kita melihat bagaimana besarnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada batasan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebanyak-banyaknya untuk kita, khususnya bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, ya, kalau yang hanya kita pikirkan apakah puasaku batal atau tidak, ya, sah atau tidak, itu saja yang kita pikirkan sehingga tidak wajib qadha setelah kita keluar daripada bulan suci Ramadan, maka yang kita dapatin ya itu saja. Kita cuma bisa tahan lapar, cuma dapat hausnya saja, tapi ketika nanti dihisab di yaumil qiyamah, ya kita nggak bisa tuntut apa-apa. Mungkin ketika kita diizinkan untuk dibacakan buku catatan amal kita, ya, berbulan-bulan, ya, setiap tahun, ya, mungkin kita menahan lapar, menahan haus, tapi nilainya tak ada sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat-sangat disayangkan. Ibarat kata orang capek bekerja tapi nggak digaji di akhir bulan. Ya, capek bekerja tapi nggak digaji akhir bulan. Kenapa? Datang ke kantor, ya, pura-pura kerja dari awal masuk waktu kerja sampai petang hari dia berada di kantornya, tapi nggak buat apapun, ya, nggak ada apapun yang dia kerjakan sehingga menjadikan pekerjaannya itu bernilai. Nah, ini kan sia-sia namanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih sekali Habib atas jawabannya yang insya Allah sangat mencerahkan. Tapi kemudian Habib, Afwan, dari penjelasan Habib tadi baru saja ada timbul beberapa pertanyaan dari saya pribadi yang mungkin juga relevan dengan teman-teman yang lainnya sedang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini. Ada dua Habib pertanyaan yang timbul. Yang pertama tadi Habib menyampaikan bahwa berbohong pun juga bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dari berpuasa. Apakah semua kebohongan Habib yang menghilangkan atau mengurangi pahala puasa? Karena yang pernah saya ketahui bahwa ada kebohongan yang memang diizinkan. Misalkan ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak dan darurat. Dan pertanyaan kedua adalah, tadi Habib juga menyampaikan bahwa riba itu juga bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa. Ini riba yang seperti apa Habib? Apakah riba yang baru kita mulai atau baru kita dapatkan ketika sedang berpuasa, atau termasuk riba yang sedang berjalan yang misalkan tak kredit mobil atau kredit di bank dari bulan Rajab misalkan, ini masih ada cicilan untuk riba itu misalkan. Apakah itu termasuk riba yang menghilangkan atau mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan Habib? Monggo Habib. Nah, kita mengetahui memang di dalam syariat kita ada di saat-saat tertentu itu kita dibolehkan berbohong, atau berbohongnya itu disebut dengan berbohong demi kebaikan, ya. Tapi ini kadang-kadang terlalu dijadikan sebagai alasan, ya, oleh sebahagian orang untuk berbohong, tetapi sebenarnya bukan kebaikan demi maslahat agamanya, tapi maslahat dirinya. Ini tidak baik. Berbohong yang dibenarkan itu adalah berbohong demi kemaslahatan agamanya, ya, baik agama si orang yang berbohong itu sendiri ataupun agama yang dia anut, yaitu agama Islam secara keseluruhan.
Ya. Tetapi kalau dia berbohong, dia menganggap demi kebaikan, tapi untuk menyelamatkan dirinya, maka ini juga tidak dianggap sebagai berbohong yang dibolehkan. Artinya berbohong yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa itu adalah berbohong yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Adapun berbohong semisal terdesak, ya, yang bisa menyebabkan nyawa kita terancam, berbohong terdesak yang menyebabkan keislaman kita terancam, nah, ini tidak menjadi masalah walaupun di saat sedang berpuasa. Mohon maaf koreksinya tadi ghibah, Ustaz Ilham. Walaupun memang riba sekalipun, ya tetap suatu hal yang tidak dibolehkan ya di dalam baik itu di saat kita berpuasa ataupun di luar di luar kita berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna adna dzamba riba, sesungguhnya seminimal-minimalnya dosa riba itu adalah sebagaimana kita dosa berhubungan dengan ibu kita sendiri, wal a'yadzubillah, ya. Termasuk memang ya, meriba sekalipun ya tetaplah kita jaga, karena apalagi urusannya dengan uang, ya, dengan materi yang bisa jadi mungkin kita masukkan ke dalam tubuh kita, ya, kita hasilkan dengan membeli makanan, minuman, itu juga akan pasti sangat-sangat menghilangkan keberkahan daripada harta kita, makanan kita, minuman kita, dan segala macamnya, juga nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita. Tapi yang disebut oleh Nabi secara eksplisit adalah ghibah, yaitu menggosip. Menggosip yaitu kita membicarakan keburukan orang lain yang sekiranya kalau omongan kita itu, ya, di saat kita bicarakan dengan teman kita, membicarakan si fulan misalnya, yang sekiranya, ya, kalau orang yang kita bicarakan itu kita sampaikan ucapan kita secara langsung menyakiti hatinya atau membuat dia merasa tidak nyaman, maka itu adalah perbuatan yang ghibah, walaupun bisa jadi itu suatu hal yang benar sekalipun, atau yang sesuatu yang memang yang memang dia miliki, yang ada pada dirinya, tetapi menyebabkan hatinya tersakiti. Saya teringat dulu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan Siti Aisyah, sedang bercengkrama dengan Siti Aisyah, dengan asiknya Rasulullah di rumah, tiba-tiba ada yang mengetok pintu, ya, dilihat oleh Siti Aisyah. Ketika itu yang datang adalah Sayyidah Sofiyah, istri Nabi yang lain. Lalu mendengar Siti Sofiyah datang, Nabi Muhammad bersegera untuk membuka pintu menyambut Siti Sofiyah yang masuk ke dalam, yang datang ke rumah Nabi. Walaupun padahal Nabi sedang di rumah Siti Aisyah waktu itu. Mungkin Sofiyah ada hajat ya dengan Nabi Muhammad. Ala kulli hal, melihat semangatnya Nabi Muhammad menyambut Sofiyah, naluri cemburunya seorang wanita kan keluar ya, termasuk walaupun istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Siti Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofiyah, innaha kadza wa kadza." Udahlah ya Rasulullah, apa yang kau cari dari Sofiyah? Cukuplah. Dia kan orangnya, maaf ya, Siti Aisyah waktu itu ngomong, orangnya kan pendek, orangnya kan agak hitam. Memang Sofiyah pun pendek, bukan tinggi dibilang pendek, enggak, memang pendek. Sofiyah pun kulitnya agak hitam, bukan orang yang putih kulitnya terus dibilang hitam, bukan dihina, enggak, memang kenyataan. Tapi Nabi Muhammad itu marah luar biasa, sampai Nabi SAW mengatakan, Aisyah, kalau ucapanmu itu diletakkan di samudra lautan samudra, itu lautan samudra akan tercemari, teracuni dengan ucapanmu itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan sebenarnya. Tadi lanjutan hadis fala yarfuth wala yafsuq, masalah puasa itu Nabi mengatakan kalau ada di antara kalian yang menghina kalian atau menggunjing kalian atau mungkin ngajak kalian untuk sama-sama bergosip, maka Nabi mengajarkan kepada kita, fakul inni shaim. Katakan bahwasanya aku sedang berpuasa. Jangan ajak aku bergosip. Jangan ajak saya untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan batalnya pahala puasa saya. Kalau kamu buat silahkan, tapi jangan ganggu saya. Nah, ini mungkin bagi orang-orang awam, tapi bagi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kebijaksanaan, kesolehan, ya lebih baik kalau ada orang yang mengajak dirinya untuk
melakukan suatu hal yang dapat membatalkan pahala puasanya, lebih baik untuk dinasehati agar tidak terjadi baik pada dirinya ataupun orang yang mengajak tersebut terbatalkan pahala puasanya. Wallahu a'lam. Ya, syukron Habib. Eh, Kemudian sebenarnya bagaimana Habib kita bisa mengetahui bahwa puasa kita itu pahalanya diterima secara penuh? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita emang nggak melakukan apapun yang membatalkan pahala kita, puasa kita emang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara penuh? Nah, memang ada beberapa ya tanda-tanda qabulnya puasa seseorang itu sangat akan terlihat sebenarnya. Yang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian, kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kamu dapat menjadi orang yang bertakwa. Maka ya, syarat pertama apabila seseorang ya ingin diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus ia lihat pada dirinya apakah ketakwaannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau dia merasa dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sebelum ia masuk daripada bulan suci kepada bulan suci Ramadan, ya, lebih dia bertakwa setelah dia keluar daripada bulan suci Ramadan, maka kabar gembira untuknya itu merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasanya. Tinggal kembali definisi takwa itu yang sangat luas, ya, banyak sekali para ulama, para salaf kita yang mendefinisikan takwa itu apa. Namun secara keseluruhan ulama mengatakan takwa itu sendiri adalah engkau mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan engkau menjauhi larangannya. Ya, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan macam-macamnya. Banyak definisi-definisi takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keistiqomahannya. Ya. Apabila dibandingkan sebelum dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Ingat, kita di bulan Ramadan ini diperintahkan untuk memperhatikan sholat berjamaah, memperhatikan membaca Al-Quran, memperhatikan sholat malam, taraweh, ya, ataupun witir. Maka lihat, ya, sebenarnya kan hakikatnya di saat kita keluar daripada bulan suci Ramadan lebih ringan, ya, lebih ringan. Puasa sudah nggak diwajibkan, sholat pun tidak sampai dianjurkan sebanyak seperti taraweh, ya, seperti taraweh sampai 20 malam. Walaupun kalau mau memperbanyak ya silahkan, lebih afdal. Tapi seharusnya menjadi pelajaran untuk kita, menjadi bahan semangat baru untuk kita. Walaupun di siang hari kita tidak berpuasa, tetapi ya efek daripada puasa kalau betul-betul kita menjaga bukan hanya batalnya saja, tetapi menjaga jangan sampai batal pahalanya puasa, maka kita nggak berbohong lagi, nggak gosip lagi, ya, nggak melihat hal-hal yang diharamkan lagi. Juga di dalam ibadah kita, paling tidak witirnya kita jaga, ya kan? Kita tiap malam sholat tarawih 20 rakaat, tambah 3 rakaat. Masa setelah Ramadan 3 rakaat pun nggak bisa kita jaga, ya, untuk sholat witir? 20-nya sudah nggak ada lagi. 3-nya yang tersisa, witirnya itu yang ada di luar bulan Ramadan, nggak bisa kita jaga. Keadaan kita dengan Al-Quran bagaimana? Maka ini semua tanda-tanda yang hanya kita sendiri bisa menilai. Ya, kita nggak bisa nilai orang lain, tapi yang patut untuk kita nilai adalah diri kita sendiri. Kita yang sadar, ya, bagaimana keadaan kita sebelum masuk bulan Ramadan dan setelah keluar daripada bulan Ramadan. Maka kalau hal-hal itu kita dapatin, insya Allah itu kabar gembira. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Iya,
Habib izin menyimpulkan dari yang Habib sampaikan baru saja terkait apa tanda-tandanya bahwa amal kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa meningkatnya ketakwaan kita nggak Habib. Dan yang kedua adalah keistiqomahan kita dalam melakukan hal-hal baik dan juga dalam beribadah. Istiqomahnya kita dalam hal baik dan juga dalam ibadah kita. Begitu Habib? Nah, Nah, kemudian ini saya ada pertanyaan dari salah satu pemirsa Al-Wafa Tarim Habib terkait dengan godaan-godaan di bulan suci Ramadan. Terutama buat anak muda Habib. Salah satu sumber yang paling mudah untuk menghilangkan pahala kita selama Ramadan di bulan puasa ini adalah dari sosial media. TikTok, Twitter, Instagram, banyak sekali informasi yang bermanfaat banyak, tapi banyak juga yang banyak mudorotnya. Banyak yang mendatangkan keburukan untuk yang menyaksikannya. Yang mana itu kadang nggak disadari oleh banyak orang. Banyak orang yang terlarut dalam sosial media, katanya ngabuburit, daripada keluar pacaran, daripada keluar ketemu lawan jenis dan bikin dosa, mending main sosmed aja. Tapi yang ditonton, yang afan, yang joget-joget. Yang ditonton adalah akun gosip dan sebagainya. Itu bagaimana Habib? Mohon nasihatnya untuk anak-anak muda ini Habib. ya, Masya Allah memang ya, sama seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu ya, masalah fenomena sosial media ini yang memang betul-betul apa ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau kita membandingkan manfaat dengan mudaratnya, ya memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri mudaratnya itu ya, lebih besar, khususnya kepada orang-orang yang awam ya, orang-orang yang belum bisa maksimal mungkin untuk menahan dirinya dengan sesuatu yang dihidangkan di sosial media itu yang Masya Allah beragam ya. Memang kalau kita mau jujur sih sebenarnya bukan yang harus kita jaga itu bukan hanya sekedar maksiat di luar, tapi sekarang ini ya lebih parah maksiat yang ada di sosial media. Kembali lagi, bagaimana sih sebenarnya kita memaknai Ramadan itu sendiri ya, atau puasa yang sedang kita jalankan itu. Kalau memang betul-betul kita menyadari agungnya pahala puasa Ramadan ini, maka ya pasti segala sesuatunya, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, pasti semuanya kita akan jaga ya. Mata kita pasti kita akan jaga, karena bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuatu nilai yang besar, tapi dia tidak bisa menghargai nilai tersebut. Ya. Tidak mengerti betapa besarnya berharga nilai tersebut. Maka kalau betul-betul lah kita bisa menyadari besarnya pahala yang Allah berikan, nilai Ramadan yang begitu istimewa yang Allah berikan, maka insya Allah lah kita bisa menjaga ya, mata kita di saat kita melihat sosial media. Karena apapun cerita, walaupun kita tidak melihat secara langsung di dunia nyata, di dunia maya pun sama ya. Bahkan mungkin lebih parah. Kalau dunia nyata, mungkin di Ramadan ini orang masih agak menahan pakaiannya, mungkin agak lebih disopankan ya, walaupun kita mendapati mungkin orang-orang sebahagian tetap nggak peduli. Tapi kalau di dunia nyata, di dunia maya ini yang lebih berbahaya. Ya, kita pun kalau di dunia nyata mungkin agak malu ketika melihat hal-hal yang nggak baik, takut dilihat orang sebelah kita. Tapi di dunia maya siapa yang tahu? Ya, hanya kita sama Allah yang mengetahui apa yang sedang kita lihat. Maka kembali lagi, ini kembali semuanya di dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan kalau hati kita bersih, mata kita akan melihat yang bersih-bersih, hati kita bersih, lisan kita akan berbicara yang bersih-bersih, dan betul-betul hargailah Ramadan ini. Ya, itu banyak betul orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, kalau ditanya kepada mereka apa yang mereka harapkan, mereka sangat berharap untuk bisa dimasukkan kembali oleh Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau kita tidak mengerti nilai besarnya Ramadan, nggak bisa kita hargai Ramadan ini. Ya, ibarat kata anak kecil ya, apabila ditawari berlian sama permen, ya pasti lebih memilih permen, karena yang dia anggap lebih bernilai baginya adalah permen. Ya. Nah, begitu juga lah orang kalau mengerti keagungan Ramadan,
maka dia tidak akan menyia-nyiakannya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Maka gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini secara khususnya. Mudah-mudahan kalau kita jaga di bulan Ramadan, insya Allah akan istiqomah terus di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita lihat di YouTube, TikTok, dan di banyak platform sosial media, Masya Allah, pendakwah-pendakwah, ya baik itu kalangan para habaib, para asatid, para kiai, dan segala macamnya, mereka membuat kreasi-kreasi tertentu, acara-acara tertentu, untuk mengisi ya, sosial media itu dengan hal-hal yang positif. Maka insya Allah mudah-mudahan menjadi apa ya, untuk memudahkan kita, ya, untuk memudahkan kita di bulan Ramadan ini. Kalau mau cari hal-hal yang positif itu lebih banyak, insya Allah bisa kita dapatin dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Amin, amin. Insya